Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ahlik. Saya adalah mahasiswa S3 Ilmu Manajemen Konsentrasi Akuntansi Manajemen di Universitas Persada Indonesia YAI dengan NIM 18663700010. Hari ini saya akan mempresentasikan disertasi saya pada sidang tertutup dengan judul Pengaruh Debt Covenant, Political Cost, dan kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan dengan implementasi IFRS sebagai intervening. Kepada yang terhormat, tim promotor, yang pertama, Bapak Profesor Dr. Hamdi Hadi Dea, sebagai ketua sidang, sekaligus sebagai guru besar. Lalu yang kedua, Bapak Profesor Dr. Aji Suratman, MMAK CA SCPA, sebagai ketua promotor. Yang ketiga, Ibu Dr. Nuzulul Hidayati SEAK MMCA sebagai kopromotor. Dan yang keempat, Bapak Dr. Lukman Hakim SEMM sebagai oponen ahli. Yang pertama adalah matriks perbaikan terkait dengan hasil sidang hasil sebelumnya. Yang pertama yaitu saran dan perbaikan dari Bapak Profesor Dr. Aji Suratman, MMAKCA SPA, di mana sarannya adalah terkait dengan abstraksi, di mana abstraksi harus terdiri dari 3 alinea dan harus ada beberapa kata atau istilah yang dihilangkan termasuk dalam kata kunci. Perbaikan, abstrak telah disesuaikan menjadi 3 alinea dan kata kunci juga telah dikurangi berdasarkan hasil revisi dari ujian hasil sebelumnya. Lalu yang kedua adalah tentang kata pengantar, di mana ya dalam kata pengantar menambahkan ucapan terima kasih kepada Dr. Yopi Julius MM selaku Ketua Yayasan Administrasi Indonesia ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi lanjut pada jenjang strata 3. Lalu juga untuk menambahkan Profesor Dr. Insinyur Anusyirwan Muin, MSc MM, selaku Ketua Program Studi Dr. Ilmu Manajemen. Perbaikan telah dilakukan. Untuk yang ketiga, bab 1 pendahuluan, pada rumusan masalah tidak perlu ada kata positif. Rumusan masalah telah disesuaikan. Untuk yang keempat, untuk tinjauan teori, pendapat ahli dari textbook, dari jurnal, dari daftar pustaka jangan sampai ada di bab 2 tapi tidak ada dalam daftar pustaka, dan sebaliknya di daftar pustaka telah diperbaiki. Dan juga kutipan telah diperbaiki. Lalu penambahan teori, yaitu teori stewardship, signaling teori, dan juga teori pasar modal yang efisien juga telah ditambahkan. Stewardship teori, signaling teori, dan teori pasar modal yang efisien. Lalu untuk yang kelima tentang bab 3, ya di mana nama variabel hendaknya konsisten, ya yaitu nama variabel IFRS atau tingkat implementasi IFRS atau implementasi IFRS, ya nama telah disesuaikan menjadi implementasi IFRS. Lalu yang keenam yaitu tentang metode penelitian, ya ada kalimat berikut ini ya harusnya dihapus, ya di mana perbaikannya bahwa kalimat yang bersangkutan telah dihapus. Lalu untuk analisa perusahaan go public dan metode pengambilan sampling menggunakan purposive sampling, ya di mana analisa sampling dengan metode purposive sampling sudah ada dalam penelitian, yaitu juga ada kalimat yang seharusnya dihapus, ya tentang target, ya peneliti mendapatkan 150 perusahaan, ya itu telah dihapus. Lalu yang ketujuh adalah dalam bab 5, ya yaitu ada kalimat berikut ini yang semestinya dihapus, ya perbaikannya yaitu kalimat telah dihapus. Lalu terkait dengan ringkasan hasil penelitian juga telah dirubah berdasarkan nama variabel yang telah diganti menjadi hanya implementasi IFRS, dan juga terkait dengan hasil penelitian ya itu juga telah diganti karena ada variabel yang juga telah diganti, maka hasilnya pun juga akan berubah, telah disesuaikan. Yang ke-8 yaitu bab 6 mengenai kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Dalam kesimpulan tidak perlu ada penjelasan yang diulang bahwa kesimpulan berbeda dengan hipotesa atau sama dengan hipotesa. Ya, ini sudah diperbaiki pada kesimpulan.
juga mengenai saran, di mana variabel yang skor pengaruhnya kecil tidak signifikan dari hasil penelitian juga sudah ditambahkan. Lalu untuk yang kedua, ya, yaitu nama penguji Ibu Dr. Nuzulul Hidayati, SIAKM MCA, ya, di mana hal yang ditekankan adalah mengenai pengukuran nilai perusahaan yang sebelumnya menggunakan EVA diganti dengan Tobin's Q, ya, telah disesuaikan perbaikannya. Lalu yang kedua, dasar memproksikan political cost dengan ukuran perusahaan, ya, di mana bahwa political cost diproksikan dengan ukuran perusahaan, yaitu berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Lalu untuk yang ketiga, ya, apakah hasil dari penelitian ini, saudara ini, implementasi IFRS dapat mempengaruhi hipotesa tentang debt covenant dan juga political cost, ya, yaitu di mana variabel debt covenant tidak berpengaruh terhadap implementasi IFRS, sementara variabel political cost berpengaruh terhadap implementasi IFRS. Yang keempat adalah semakin besar kepemilikan asing, memberikan sinyal kepada investor bahwa ada kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Apakah penelitian ini dapat membuktikan pernyataan itu? Penelitian ini dapat memberikan bukti bahwa adanya kepemilikan asing dalam perusahaan dapat memberikan sinyal kepada investor bahwa ada kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan. Karena hasil menunjukkan juga bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap implementasi IFRS. Lalu yang ketiga yaitu dari Bapak Dr. Lukman Hakim SEMM, di mana ya pengukuran nilai perusahaan yang sebelumnya menggunakan EVA diganti menjadi Tobin's Q. Perbaikannya ya pengukuran nilai perusahaan telah diganti menjadi Tobin's Q yang di mana sebelumnya menggunakan EVA. Yang keempat berasal dari Bapak Profesor Dr. Hamdi Hadidea, di mana saran pengukuran nilai perusahaan yang sebelumnya menggunakan EVA diganti Tobin's Q sudah diperbaiki. Yang kedua, jelaskan dasar pemikiran untuk menjadikan leverage sebagai variabel yang berpengaruh terhadap IFRS sebagai suatu standar, reporting standar yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Logikanya apakah tidak sebaliknya? Ya, perbaikannya yaitu salah satu kebijakan akuntansi yang digunakan dalam perusahaan yaitu dengan implementasi IFRS sehingga dapat mempengaruhi nilai laba perusahaan sampai akhirnya nilai perusahaan berbasis laba juga akan terpengaruh. Dengan demikian, logika tersebut tidak terbalik. Lalu yang ketiga, apakah tepat untuk menerapkan size sebagai proksi untuk political cost? Political cost diproksikan dengan ukuran perusahaan berdasarkan penelitian sebelumnya. Yang keempat, mengenai narasi. Dalam halaman 246, nomor 2 tidak tepat karena ternyata IFRS tidak memediasi semua variabel bebas. Sudah disesuaikan dengan hasil penelitian, ya di mana dalam hasil penelitian nanti bahwa IFRS dapat memediasi hubungan political cost terhadap nilai perusahaan. Lalu untuk yang kelima, perbaiki kesimpulan nomor 4 dan 9 karena belum menyebutkan variabel yang berpengaruh dominan dan juga belum menyebutkan koefisien kontribusi atau R-square baik persamaan 1 maupun persamaan 2. Pada kesimpulan 4 dan 9 telah diperbaiki ya berdasarkan perubahan variabel dari EVA menjadi Tobin's Q. Di mana variabel yang dominan ya untuk persamaan pertama adalah kepemilikan asing, sementara yang kedua adalah political cost. Yang keenam, koefisien kontribusi atau R-square persamaan 2 lebih kecil daripada persamaan 1. Sepertinya terjadi anomali karena pemilihan variabel bebas yang tidak atau kurang tepat atau logik. Pada koefisien, perbaikannya yaitu pada koefisien kontribusi atau R-square, persamaan 2 lebih kecil daripada persamaan 1, sehingga proksi nilai, variabel nilai, perusahaan yang sebelumnya menggunakan EVA telah diganti menjadi Tobin's Q agar memperoleh hasil yang berbeda. Dalam latar belakang penelitian ini, yaitu berdasarkan dari fenomena yang terjadi, di mana kita mengetahui yang pertama yaitu tentang nilai perusahaan. Kita mengetahui bahwa perusahaan yang telah berdiri puluhan tahun yang lalu seperti Indosat, XL, ataupun Garuda Indonesia memiliki nilai perusahaan yang lebih rendah daripada perusahaan-perusahaan yang baru berdiri seperti Gojek ataupun Traveloka. Sementara untuk fenomena berikutnya adalah tentang leverage atau yang merupakan proksi dari debt covenant dan juga total aset yang merupakan proksi dari hasil political cost, di mana dapat dibuktikan berdasarkan fenomena bahwa dalam PT Kimia Farma Tbk dengan naiknya nilai utang dan juga nilai aset ya telah memberikan dampak kenaikan nilai dalam PT Kimia Farma dengan naiknya penjualan atau laba bersih.
Lalu untuk fenomena selanjutnya adalah ya kita mengetahui bahwa J Trust Bank ya telah dimiliki oleh asing ya yang sebelumnya merupakan konversi dari Bank Century, di mana setelah dimiliki oleh asing ya nilai perusahaan menjadi lebih tinggi. Lalu untuk fenomena selanjutnya adalah tentang IFRS atau dalam disertasi ini adalah terkait dengan implementasi IFRS. Identifikasi masalah yang pertama adalah bahwa termasuk ini juga fenomena bahwa perubahan yang signifikan terhadap standar akuntansi lokal di Indonesia yang sebelumnya adalah menggunakan US GAAP, sekarang kita menggunakan atau mengadopsi International Financial Reporting Standard. Di mana IFRS mengalami perubahan yang signifikan dan menciptakan goncangan besar yang positif bagi dunia bisnis di Indonesia. Sementara itu, belum ada dari pihak regulator, baik BUMN, baik Kementerian BUMN, OJK maupun Bursa Efek Indonesia, ya, yang melaporkan seberapa jauh implementasi IFRS dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia yang di bawah naungan regulator-regulator tersebut. Oke. Selanjutnya, dalam identifikasi masalah bahwa tentang nilai perusahaan. Dari sisi keuangan, salah satunya bisa dilihat dari seberapa besar market value of equity perusahaan ditambahkan dengan total utang perusahaan yang dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Berikutnya adalah tentang positive accounting theory, di mana dalam positive accounting theory atau PAT terdapat tiga hipotesis, yaitu bonus plan hypothesis, debt equity hypothesis, dan political cost hypothesis. Tiga hipotesis dalam PAT merupakan alasan mengapa perusahaan memilih kebijakan akuntansi tertentu. Berikutnya adalah bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia gencar meningkatkan investasi baik asing maupun dalam negeri. Kepemilikan asing meningkatkan kinerja perusahaan dalam hal profitabilitas, inovasi, produksi, dan juga nilai tambah. Di mana semakin tinggi level kepemilikan asing, maka semakin tinggi juga pengawasan terhadap perusahaan. Kepemilikan asing melalui keahlian mereka serta kekuatan teknologi akan mempengaruhi nilai perusahaan. Oke, selanjutnya adalah mengenai penggunaan IFRS yang merupakan salah satu kebijakan akuntansi di mana dalam kaitannya dengan positive accounting theory. Batasan masalah dalam penelitian ini ya, yaitu yang pertama, yaitu perkembangan PSAK berbasis IFRS sangat dinamis, maka data yang dipakai untuk implementasi adalah data tahun 2015, 16, 17, 18, dan 19 dengan menggunakan PSAK terbitan 1 Januari 2012 sampai dengan 1 Januari 2018. Implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pelaksanaan atau penerapan yang telah ditulis dalam laporan keuangan perusahaan. Peneliti hanya menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk mengumpulkan informasi, tidak melakukan survei langsung ke perusahaan. Yang ketiga, salah satu hipotesis dalam PAT yaitu bonus plan tidak digunakan sebagai salah satu variabel karena kebanyakan perusahaan tidak mencantumkan nilai bonus yang diberikan kepada karyawannya dalam catatan atas laporan keuangan. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh debt covenant terhadap implementasi IFRS. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh political cost terhadap implementasi IFRS. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kepemilikan asing terhadap implementasi IFRS. Lalu yang keempat, apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama debt covenant, political cost, dan kepemilikan asing terhadap implementasi IFRS. Yang kelima, apakah terdapat pengaruh debt covenant terhadap nilai perusahaan. Lalu yang keenam, apakah terdapat pengaruh political cost terhadap nilai perusahaan. Yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan. Yang kedelapan, apakah terdapat pengaruh IFRS, implementasi IFRS terhadap nilai perusahaan. Dan yang kesembilan, apakah terdapat pengaruh debt covenant, political cost, kepemilikan asing, dan implementasi IFRS secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan. Tujuan penelitian ya, yaitu
menguji dan menganalisis debt covenant terhadap implementasi IFRS, political cost terhadap IFRS, kepemilikan asing terhadap IFRS, dan juga secara bersama-sama debt covenant, political cost, kepemilikan asing terhadap IFRS. Begitu juga menguji dan menganalisis pengaruh debt covenant, political cost, kepemilikan asing, dan juga implementasi IFRS terhadap nilai perusahaan serta secara bersama-sama. Dalam bab 2 tentang tinjauan teori dan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan tentang agensi teori, teori positif accounting, ya, atau teori akuntansi positif yang terdiri dari bonus plan, debt covenant, dan juga political cost, theory of the firm, stakeholder theory, earning management theory, stewardship theory, signaling theory, teori pasar efisien, kepemilikan asing, nilai perusahaan, dan IFRS. Kerangka pemikiran, di mana debt covenant sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan, di mana ada hipotesis pertama, ya, hipotesis kedua, hipotesis 3, hipotesis 4, hipotesis 5, 6, 7, 8, dan hipotesis 9. Di mana hipotesis 1 adalah di mana hipotesis 1 adalah debt covenant berpengaruh terhadap implementasi IFRS. Hipotesis 2, political cost berpengaruh terhadap implementasi IFRS. Hipotesis 3, kepemilikan asing berpengaruh terhadap implementasi IFRS. Hipotesis 4, debt covenant, political cost, dan kepemilikan asing secara bersama-sama berpengaruh terhadap implementasi IFRS. Hipotesis 5, debt covenant berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 6, political cost berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 7, kepemilikan asing berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 8, implementasi IFRS berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir, debt covenant, political cost, kepemilikan asing, dan implementasi IFRS secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dalam bab 4, penelitian ini adalah penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif, di mana sampel penelitian diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. Perusahaan yang baru IPO, yaitu perusahaan yang baru IPO ya pada tahun 2012, 13, 14, dan 15. Laporan keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2015 sampai dengan 2019 atau 5 tahun yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan lebih dari 2,5 miliar. Dalam operasional variabel, di mana variabel yang pertama adalah debt covenant atau DC, ukurannya adalah total aset dibagi dengan total modal, di mana skala yang digunakan adalah rasio, sumber, Adenugba, IG, dan cash inflow. Yang kedua adalah political cost atau PC, ukurannya adalah logaritma dari total aset, skala adalah rasio, sumber, Du, Bung, dan Liam. Yang ketiga, kepemilikan asing atau FO, di mana ukurannya adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh bukan individual dan institusi lokal, skala adalah rasio, sumbernya adalah BOVA. Selanjutnya adalah nilai perusahaan yang menggunakan Tobin Skew, di mana ukurannya adalah market value of equity, ditambah total debt dibagi dengan total aset, skala adalah rasio, sumber adalah Fu, La, Singhai, R, dan Perkas. Lalu yang berikutnya adalah implementasi IFRS, di mana IFRS sama dengan N dibagi 24 dikali 100%. Di mana N adalah jumlah poin yang didapat per perusahaan dengan rentang nilai per pertanyaan adalah 0 sampai 1 sebanyak 24 pertanyaan. Skala adalah rasio, di mana variabel ini dikembangkan sendiri oleh peneliti. Teknik analisa data, yang pertama menggunakan uji Chow test, yang kedua menggunakan uji Lagrange multiplier atau LM, yang ketiga adalah uji Holtzman. Model estimasi regresi data panel yang pertama adalah IFRS, ya, yaitu alfa 1 ditambah beta 1 LV tambah beta 2 PC tambah beta 3 FO plus error. Sementara yang kedua adalah nilai perusahaan. Tobin Skew sama dengan alfa 1 tambah beta 1 LV tambah beta 2 PC tambah beta 3 FO plus IFRS plus error.
Dalam bab 5, hasil analisa dan pembahasan, sampel penelitian, jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah 80, perusahaan dengan persentase kepemilikan kurang dari 5% dan 59 sehingga dikurangi, dan jumlah sampel dengan persentase kepemilikan asing lebih dari 5% adalah 21. Sehingga jumlah data pengamatan adalah 105 data pengamatan. Determinan implementasi IFRS yang pertama yaitu tes yang dilakukan adalah Chow test, ya, di mana hasil yang didapatkan adalah fixed effect. Lalu yang kedua adalah LM test, di mana hasil yang didapatkan adalah random effect, dan yang ketiga adalah Hostman test, di mana hasil yang didapatkan adalah fixed effect. Nah, rangkuman estimasi regresi data, di mana ya model regresi yang data yang digunakan adalah akhirnya adalah fixed effect, ya, di mana di sini kita melihat bahwa adjusted R-square adalah 82% dan F statistik adalah 0,0000. Artinya adalah signifikan. Lalu ini adalah tabel 510, estimasi regresi data panel untuk determinan implementasi IFRS. Nah, ini bahwa untuk LV atau leverage ternyata hasilnya tidak berpengaruh. Tidak sejalan dengan hipotesis 1, dan temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Basemir tahun 2018. Sementara untuk political cost, hasilnya adalah berpengaruh, sejalan dengan hipotesis 2. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ali Uyar, Merv Kilik, Basak, Ateman, Gokchen. Yang ketiga adalah foreign ownership atau kepemilikan asing, hasilnya adalah berpengaruh, sejalan dengan hipotesis H3. Temuan sejalan dengan penelitian Bova, Ali Uyar, Merv Kilik, Basak, Ataman, dan Gokchen. Lalu untuk uji F secara bersama-sama ya antara leverage, political cost, dan foreign ownership hasilnya adalah berpengaruh sejalan dengan hipotesis 4, di mana R-square-nya adalah sebesar 82%. Untuk implikasi nilai perusahaan, ya sama dilakukan juga uji Chow test, di mana hasilnya adalah untuk Chow test adalah fixed effect, ya. Lalu untuk uji LM didapatkan hasil adalah random, dan untuk uji Hostman didapatkan hasil adalah random. Sehingga pada akhirnya ya model yang dipakai adalah model random effect. Ya, di mana di sini adjusted R-square adalah 0,07 atau 7,09%. Dan untuk uji secara bersama-sama atau F statistik adalah signifikan. Nah, ini adalah untuk analisa satu persatu, di mana untuk leverage hasilnya tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, yaitu hal ini tidak sejalan dengan hipotesis H5. Temuan tidak sejalan dengan penelitian Pratama dan Wikswana, Cheng dan Seng, Sauna dan San Martin, Agustina, Prasetyo Rini dan Sukoco, Ade Nukba, Ike dan Kesintro, serta Winarto. Sementara untuk political cost, hasilnya adalah berpengaruh, sejalan dengan hipotesis H6, temuan sejalan dengan penelitian Prasetyo Rini, Pratama dan Wikswana, Sukoco, Dewi dan Wirajaya, dan Agustina. Sementara untuk foreign ownership, hasilnya juga tidak berpengaruh, tidak sejalan dengan hipotesis H7, temuan tidak sejalan dengan penelitian Mian Nagata, Astuti, Ani Syukurillah, dan juga Murtini. Lalu untuk variabel IFRS, hasilnya juga tidak berpengaruh, tidak sejalan dengan hipotesis H8, temuan tidak sejalan dengan penelitian Kames, Agyei Bopa, Iatridis, Jermakovic, Sen, Donker, dan juga Baseme dan Novotny. Untuk secara bersama-sama, ya hasilnya adalah signifikan atau berpengaruh, sejalan dengan hipotesis 9, dengan adjusted R-square sebesar 7,09%. Ya, dari hasil ini bisa disimpulkan bahwa political cost ya berpengaruh terhadap IFRS, dan IFRS juga berpengaruh dalam hal ini bahwa political proxy dari IFRS atau variabel IFRS tidak berhasil sebagai mediator atau tidak memediasi variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu nilai perusahaan. Kesimpulan hasil penelitian, ya, debt covenant hasilnya adalah tidak signifikan, ya, dengan koefisien minus 0,00514. Political cost adalah signifikan terhadap tingkat implementasi IFRS,
dengan koefisien 0,02, kepemilikan asing ya juga signifikan dengan koefisien minus 0,10. Oke, di mana secara bersama-sama ya baik debt covenant, political cost dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap tingkat implementasi IFRS dengan R-square sebesar 86,47%. Untuk debt covenant, hasilnya tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk political cost, hasilnya adalah signifikan terhadap nilai perusahaan, dan kepemilikan asing juga di sini hasilnya tidak signifikan. Tingkat implementasi IFRS tidak signifikan dengan nilai perusahaan. Secara bersama-sama, debt covenant, political cost, kepemilikan asing, dan tingkat implementasi IFRS signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai yang dominan adalah pada political cost. Bab 6 tentang kesimpulan, saran, dan juga rekomendasi. Political cost berpengaruh terhadap implementasi IFRS. Political cost yang diproyeksikan dengan ukuran perusahaan, yaitu total aset yang dimiliki perusahaan, berpengaruh terhadap penggunaan IFRS sebagai kebijakan akuntansi dalam perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, dapat mempengaruhi perusahaan dalam mengimplementasikan IFRS pada kebijakan akuntansinya. Perusahaan besar memiliki reputasi yang baik dalam masyarakat dan dianggap memiliki aktivitas yang profitable sehingga menjadi sorotan publik. Penggunaan IFRS dalam kebijakan akuntansi perusahaan dapat menghasilkan laba yang lebih berkualitas. Hal ini dapat diakibatkan karena perubahan utama dari implementasi IFRS adalah pada penggunaan fair value atau nilai wajar, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang lebih relevan dan juga transparan. Lalu untuk kepemilikan asing berpengaruh terhadap implementasi IFRS. Keberadaan pemilikan asing dalam perusahaan dapat mempengaruhi implementasi IFRS dalam kebijakan akuntansi yang digunakan. Keberadaan kepemilikan dalam suatu perusahaan akan memberikan pengawasan yang berbeda terhadap kinerja perusahaan dan pengungkapan informasi laporan keuangan. Dengan implementasi IFRS dapat menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang lebih transparan dan komparabilitas, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk memberikan informasi dengan pengungkapan yang memadai dan dapat diperbandingkan secara internasional. Selain itu, dengan masuknya modal asing dalam perusahaan dapat membawa perubahan yang besar bagi perusahaan, terutama pada keahlian manajemen dalam mengelola manajemen dan meningkatkan teknologi perusahaan yang semakin canggih untuk mendukung operasional perusahaan. Dengan demikian, kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan dapat meningkatkan nilai dari perusahaan. Political cost berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan sebagai proxy political cost dengan tolak ukur menggunakan total aset dapat mempengaruhi terhadap nilai perusahaan. Perusahaan besar dapat menjadi sorotan publik sehingga harus memiliki reputasi yang baik dalam masyarakat. Perusahaan besar juga memiliki akses yang mudah untuk melakukan pendanaan serta jaminan aset yang besar. Sebagai ukuran nilai perusahaan membuat perusahaan memiliki nilai tawar yang tinggi dalam penentuan tingkat bunga pinjaman ataupun dividen. Sehingga dengan adanya pendanaan yang cukup, perusahaan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan baik dan mengoptimalkan nilai perusahaan. Sementara untuk implikasi manajerial, ya, debt covenant tidak berpengaruh terhadap implementasi IFRS. Berarti setiap kenaikan atau penurunan debt covenant tidak dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan implementasi IFRS. Debt covenant juga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berarti setiap kenaikan dan penurunan debt covenant tidak dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan nilai perusahaan. Political cost berpengaruh terhadap nilai implementasi IFRS, berarti setiap kenaikan atau penurunan political cost dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan implementasi IFRS. Political cost juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan, berarti setiap kenaikan dan penurunan political cost dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan nilai perusahaan. Yang ketiga, kepemilikan asing berpengaruh terhadap implementasi IFRS, berarti setiap kenaikan atau penurunan kepemilikan asing dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan implementasi IFRS. Sementara kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, berarti setiap kenaikan dan penurunan kepemilikan asing tidak dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan nilai perusahaan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah yang pertama, variabel-variabel yang dianalisa dalam penelitian ini sebatas variabel independen yang terdiri dari debt covenant, political cost, pemilikan asing,
variable dependent yaitu nilai perusahaan, serta variable intervening yaitu implementasi IFRS. Sementara masih banyak faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap determinasi implementasi IFRS maupun implikasi terhadap nilai perusahaan. Salah satu hipotesis dalam PAT yaitu bonus plan tidak digunakan sebagai salah satu variabel karena kebanyakan perusahaan tidak mencantumkan nilai bonus yang diberikan kepada karyawannya dalam catatan atas laporan keuangan. Nilai bonus biasanya telah sekaligus dimasukkan sebagai komponen biaya gaji atau kompensasi. Yang ketiga, jangka penelitian relatif pendek hanya 5 tahun, yaitu selama 2015 sampai dengan 2019. Saran yang diberikan adalah yang pertama, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dengan mengikutsertakan variabel bonus dalam penelitian untuk melihat pengaruhnya terhadap implementasi IFRS dan juga nilai perusahaan. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dengan menggunakan proksi yang berbeda dalam pengukuran variabel yang sama, sehingga dapat melihat hasil yang berbeda dengan penelitian ini. Tiga, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dengan menggunakan variabel yang lain yang lebih berpengaruh terhadap implementasi IFRS dan nilai perusahaan. Karena dalam penelitian ini masih ada beberapa variabel yang tidak berpengaruh terhadap implementasi IFRS dan juga nilai perusahaan. Peneliti selanjutnya dapat menambah periode penelitian agar data yang dihasilkan lebih banyak sehingga distribusi data menjadi lebih baik. Yang kelima, bagi para debitur dan kreditor, perlu memperhatikan implementasi IFRS yang telah dipergunakan oleh perusahaan sehingga dapat memberikan keputusan untuk berinvestasi atau memberikan kredit kepada perusahaan. Oke, dengan demikian bahwa dapat disimpulkan bahwa IFRS yang diduga atau dihipotesiskan ya menjadi variabel mediator atau mediasi antara variabel independen ke dependen ternyata tidak berhasil menjadi variabel mediasi atau mediator. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Mohon untuk memberikan masukan ataupun saran ya agar hasil penelitian ini atau disertasi ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.